Antasari mengeluarkan statement di Bareskrim Polri yang esensinya menuduh dan menyerang saya, merusak nama saya. Sebenarnya sudah lama saya memperkirakan hal ini akan terjadi. Pagi ini saya mendatangi Bareskrim Polri dalam rangka melaporkan. Saya melaporkan dan Pak Andi Samsudin juga melaporkan. Jadi masing-masing melaporkan apa yang kami rasakan ketika 8 tahun yang lalu. Apa yang saya laporkan adalah adanya persangkaan palsu yang sering media sebut rekayasa terhadap kasus saya, sehingga mengakibatkan saya terhukum. Ya, terlibat hampir, ya tentu kan waktu ada KKSK, ada ini kan sebenarnya itu uratnya sudah kelihatan, sudah bisa diungkap secepat mungkin itu. Saya yakin KPK bisa cepat dan tentu dengan bantuan kita-kita di DPR, apalagi saya waktu itu sangat operatif dan koordinasi sampai itu selesai, dan waktu itu kan zamannya SBY dan juga zaman waktu itu kan sekretaris Pak Pardede dan juga Ibu Menteri Keuangan ya. Dan itu memang ada ini yang harus dipisahkan antara kebijakan yang hari Jumat, Sabtu, Minggu uang itu dikeluarkan. Dan melibatkan siapa, itu setidak-tidaknya sudah disebutkan dalam putusan Budi Mulya bersama 10 orang yang lain. Untuk menyatakan menambah 1 tersangka aja KPK lambannya bukan main. Bahkan sudah saya beri senjata dengan cara gugatan pra-peradilan di Pengadilan Jakarta Selatan bulan Februari dan April kemarin yang saya dikabulkan dan diperintahkan KPK untuk segera menetapkan tersangka Budiono. Nah sampai sekarang itu aja tidak dikerjakan. Baru minggu kemarin saya datang ke KPK menanyakan apakah itu sudah dilakukan penyidikan. Dikatakan belum, baru telaah. Pada saat audit investigasi itu kemudian terbuka semuanya. Bagaimana bailout itu dilakukan secara melanggar hukum. Ada proses tahun 2008, adanya perpu, ada 3 perpu, 1 perpu mengenai JPSK yang kemudian dikembalikan oleh DPR pada tanggal 18, kemudian disimpulkan oleh BPK bahwa bailout itu tidak mempunyai dasar hukum. Cerita Antasari sebelum 6,7 triliun rupiah mengucur ke Senturi. Sambil duduk dan menonton televisi, Antasari Azhar menerima kedatangan kami di rumahnya, kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Dia tengah sendiri, hanya ada asisten di rumah tangga. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi tampak santai, hanya mengenakan kaos putih dan celana jeans, segelas kopi menemaninya. Tanpa basa-basi, Antasari berbagi cerita menanggapi kembali mencuatnya kasus bailout Bank Senturi sebesar 6,7 triliun rupiah. PN Jakarta Selatan mengabulkan pra-peradilan, sekaligus meminta KPK memeriksa dan menetapkan mantan Gubernur Bank Indonesia, Budiono, sebagai tersangka. Dia masih ingat betul hari itu. Antasari memenuhi undangan dari Istana Negara. Rapat terbatas, tidak tahu materi yang akan dibahas, hanya beberapa pejabat negara yang hadir. Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri, Jaksa Agung Hendarman Supandi, Ketua BPK Anwar Nasution, Kepala BPKP, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sri Mulyani, dan Menteri Koordinator Bidang Polhukam Widodo AS, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi. Rapat dimulai pukul 09.00 WIB. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin langsung. Poin pentingnya disampaikan soal ancaman dari krisis global. Antasari masih belum mengerti maksud pernyataan itu. Tidak spesifik disebutkan terobosan yang akan diambil pemerintahan SBY untuk mengantisipasi agar tak terjadi krisis. Semua yang datang terdiam. Pandangan SBY lalu mengarah pada Antasari. Lantas meminta pendapatnya, bagaimana menurut Ketua KPK? Tanya SBY. Antasari sempat memperhatikan wajah kepala negara. Sedikit ada perubahan usai mendengar pernyataannya. Dia juga sempat melirik ke arah Hatta Rajasa. Lalu, SBY bertanya kepada Jaksa Agung Hendarman Supandi. Setelah itu, SBY memerintahkan Menko Perekonomian Sri Mulyani untuk menyiapkan terobosan. Tak lupa berpesan agar memperhatikan yang disampaikan Antasari dalam Hendarman. Seingatnya, rapat siang itu berlangsung 2 jam. Setelah rapat Hatta menghampiri Antasari, dikatakan Hatta, pernyataan Antasari terlalu keras, namun itu disampaikan sambil bergurau. Salah satu pekan setelah rapat di istana, Antasari kedatangan tamu, ajudannya menyampaikan, Gubernur Bank Indonesia Budiono ingin bertemu. Antasari menerima Budiono di ruang kerjanya.
hanya 4 mata dalam pikirannya ini sebagai bentuk tindak lanjut dan koordinasi pencegahan korupsi pejabat Bank Sentral. Brigadir RR terancam dihukum mati dengan pasal pembunuhan berencana kasus kematian Brigadir J. Penanganan kasus kematian Brigadir Yosua atau Brigadir J kini memasuki babak baru. Polri telah menetapkan ajudan Irjen istri Irjen Ferdy Sambo, Brigadir Ricky Rizal sebagai tersangka baru. Ia dijerat pasal pembunuhan berencana dan terancam hukuman mati. Dikutip dari tribunnews.com, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andrian Jajadi memberikan penjelasan. Brigadir RR dijerat pasal 340 subsidiar pasal 338 junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Hal ini berkaitan dengan dugaan pembunuhan berencana. Dalam pasal 340 tertulis, pembunuhan berencana hukuman paling berat adalah hukuman mati. Tertulis pula untuk lamanya penjara minimal selama 20 tahun dan maksimal seumur hidup. Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana pada pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun penjara pasal 340 KUHP. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun bunyi pasal 338 KUHP. Sedangkan untuk pasal 55 KUHP yakni dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan, dengan menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan bunyi ayat 1. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibatnya bunyi ayat 2. Kemudian pasal 56 KUHP tertulis, dipidana sebagai pembantu kejahatan. 1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. 2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Sebagaimana informasi terkini, Brigadir RR ditetapkan sebagai tersangka baru pada Minggu 7 Agustus 2022. Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri, Brigjen Pol Andrian menerangkan penetapan ini didasari oleh 2 bukti. Namun, Brigjen Andi tak menjelaskan secara rinci soal peran Brigadir J dalam kasus ini. Brigjen Andrian menerangkan saat ini Brigadir RR telah dilakukan penahanan dan di Rutan Bareskrim Mabes Polri pada Minggu 7 Agustus 2022. Diketahui, pihak kepolisian telah menangkap dan menahan 2 orang yang bekerja dengan keluarga Irjen Pol Ferdy Sambo. Keduanya adalah seorang sopir dan ajudan istri Irjen Pol Ferdy Sambo. Kini, keduanya masih berada di Bareskrim Mabes Polri.